Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin mempresentasikan terkait pentingnya jejak ban pada kecelakaan lalu lintas. Kami di sini yaitu kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama ada Andika Ihsan Maldika, yang kedua Dewa Fauzan Azhar, dan yang ketiga saya Rizky Guna. Yang pertama akan disampaikan oleh Said. Di sini saya akan menjelaskan istilah tanda ban. Pada saat rekonstruksi kecelakaan lalu lintas, terlihat bekas ban yang dibuat oleh kendaraan yang terlibat mempunyai peran khusus dalam data kecelakaan karena dapat memberikan berbagai macam informasi, khususnya mengenai pergerakan kendaraan. Istilah tanda ban menjelaskan dalam istilah yang cukup umum, tanda kontak yang ditinggalkan ban pada permukaan yang dikendarai. Next. Kemudian bisa dilihat pada bagian berikut ini macam-macam tanda ban. Next. Penyebab timbulnya bekas ban pada dasarnya bekas ban diasumsikan sebagai akibatnya partikel kausan ban di semua jalan yang dipadatkan. Menurut Engels, misalnya denda yang tinggi, kekasaran jalan, panjang gelombang 10 mm hingga 1 mm, mendukung dan perkembangannya. Dalam kasus jalan aspal, karakteristik tanda pemblokiran yaitu tanda rem jauh lebih intensif dari roda yang tersumbat dibandingkan dengan permukaan beton. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke reaksi termal dari aspal yang meleleh sehingga menyebabkan permukaan menjadi berdasarkan Sakai dan Araki, efek terkait ban yang menyebabkan intensifikasi penandaan karena suhu adalah apa yang disebut dengan pengolesan karet ban dari suhu ban tertentu di bagian depan, kira-kira 200 derajat Celcius. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kaisar Mardika. Dari asumsi dasar bahwa intensitas bekas dan ban sebanding dengan volume kausan perluasan permukaan, asumsi berikut bahwa intensitasnya adalah juga sebanding dengan daya selip luncur yang berhubungan dengan lebar. Salah satu faktor proporsionalitas diwakili oleh laju keausan yang menggambarkan korelasi antara gaya kausan dan gaya selip luncur dan terutama dipengaruhi oleh karakteristik tribologi. Pasangan gesekan, misalnya ketahanan aus kompon karet dan atau kekasaran jalan. Next. Berdasarkan model dasar, parameter ini dibagi menjadi 3 kategori. Disjungtif seperti gambar di atas ini. Dapat dilihat. Parameter dinamika kendaraan yang mempengaruhi gaya gesekan luncur terkait lebar, pengaruh karakteristik ban, dan jalan terhadap sensitivitas marka, dan parameter optik yang mempengaruhi visibilitas. Next. Pengukuran ban Petra. Sudut slip disesuaikan dengan spesifikasi nilai target pada roda pengukur sebelah kiri dengan cara motor listrik. Sedangkan roda acuan di sisi kanan mengkompensasi momen yang jauh yang disebabkan oleh roda pengukur dan menjaga sudut pelampung trailer tetap konsisten hampir 0 derajat. Slip rem pada roda pengukur dihasilkan oleh roda yang menggerakkan pompa sarana transmisi. Pompa ini memompa di hidrolika throttle. Torsi penggeraknya adalah dikontrol melalui volume aliran melalui katup, proporsional tergantung pada kecepatan roda. Momen pemompaan dan momen rem disalurkan melalui roda pengukur karena traksi berada dalam keadaan seimbang yang stabil. Next. Di sini dapat dilihat ada struktur utama Petra untuk dalam pengukuran ban. Lalu tempat uji gesekan linear Verina. Tempat uji gesekan linear Verina ini merupakan terdiri dari rangka yang dipasang secara permanen di jalan dan perosotan yang bergerak secara horizontal.
Lalu di mana elemen tapak ban ditekan ke jalan melalui pegas terlebih dahulu. Ketegangan, gaya normal, dan kecepatan luncur ditentukan. Namun, gaya pada elemen tapak diukur menggunakan load cell 3D. Komponen utama ditunjukkan pada gambar di samping dapat dilihat yang telah saya tunjukkan di sini. Lalu, uji pada jalan. Uji pada jalan ini tergantung pada tujuan pemeriksaan. Pengujian dilakukan pada 3 permukaan jalan yang berbeda, yang teksturnya diusulkan pada gambar di bawah ini. Yang A ini yaitu gambar aspal tua yang kasar, dan yang B merupakan aspal damar wangi batu baru, dan C yaitu beton. Jika parameter dinamika kendaraan, karakteristik ban dan jalan, serta kondisi optik dalam parameter dinamika kendaraan diasumsikan bahwa hanya besarnya gaya gesek luncur yang berkaitan dengan lebar yang sesuai dengan hasil kali gaya pemandu ban yang dihasilkan dan selip luncur yang dihasilkan, yang mempengaruhi intensitas tanda gesek. Korelasi proporsional hanya diasumsikan jika karakteristik kausan dan menghitamnya ban dan jalan yang disebut sensitivitas marka, maka dapat dianggap konstan. Karena kontras tanda yang dirasakan bervariasi hanya berdasarkan faktor pengaruh optik. Diperlukan minimalisasi faktor interferensi yang relevan. Asumsi yang dapat dibuat diuji secara empiris dengan menggunakan alat ukur ban trailer, mobil penumpang, dan alat uji gesekan elemen tapak. Metode fotomerik ini dikembangkan untuk evaluasi objektif kontras tanda di jalan, yang memungkinkan pengukuran intensitas berdasarkan foto dalam kondisi visibilitas dan cahaya yang dapat direproduksi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.